Baik, kita akan belajar tentang keterampilan menguatkan. Pengertian menguatkan, atau penguatan adalah respon yang diberikan terhadap suatu tingkah laku yang tujuannya untuk meningkatkan kemungkinan tingkah laku tadi terulang kembali. Dalam proses pembelajaran, penguatan memiliki peran yang sangat penting. Ketika seorang siswa menunjukkan perilaku yang positif, seperti menjawab dengan benar, ikut berpartisipasi aktif, sikap yang disiplin, maka respon yang diberikan guru dapat memperkuat perilaku agar muncul kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ada beberapa tujuan dari menguatkan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Dengan penguatan yang tepat, perhatian siswa dapat terjaga, sehingga proses belajar jadi lebih efektif dan tidak mudah. Saya ulangi, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan tidak mudah terganggu. Kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Ketika siswa merasa dihargai atas usaha dan pencapaiannya, mereka akan terdorong untuk terus berpartisipasi dan berusaha lebih baik. Ketiga, memudahkan siswa dalam belajar. Suasana yang positif dan apresiatif membantu siswa merasa nyaman sehingga lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif, serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Melalui penguatan yang konsisten, perilaku yang baik akan semakin sering muncul, sementara sebaliknya akan berkurang. Dengan demikian, penguatan bukan hanya sekedar pujian, tetapi juga strategi penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Lalu apa prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan? Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Dalam memberikan penguatan, guru perlu menampilkan sikap hangat dan antusias. Ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh yang positif akan membuat penguatan terasa tulus dan bermakna bagi siswa. Dan yang kedua, kebermaknaan. Siswa perlu memahami dan meyakini bahwa ia memang pantas menerima penguatan tersebut. Artinya, penguatan harus sesuai dengan tingkah laku dan penampilan yang ditunjukkan. Penguatan yang tepat sasarannya akan lebih efektif dalam membentuk perilaku positif. Ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif. Teguran dan hukuman memang tetap diperlukan dalam kondisi tertentu. Namun hindari komentar yang bernada menghina atau ejekan yang kasar. Pendekatan yang merendahkan justru dapat menurunkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Jadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, penguatan akan menjadi sarana yang efektif untuk membangun suasana belajar yang positif dan juga mendukung perkembangan siswanya. Lalu bagaimana cara penggunaannya di dalam kelas? Yang pertama, penguatan dapat diberikan kepada pribadi atau kelompok. Guru bisa memberikan apresiasi secara individu kepada siswa yang menunjukkan perilaku positif atau kepada seluruh kelompok yang bekerja sama dengan baik. Hal ini penting agar setiap siswa merasa dihargai, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim. Kedua, pemberian penguatan harus dilakukan dengan segera. Penguatan yang diberikan tepat setelah perilaku muncul itu dampaknya lebih efektif, karena siswa langsung memahami hubungan antara tindakan dan respon yang diterima. Yang ketiga, perlu adanya variasi. Jangan hanya menggunakan satu bentuk penguatan, seperti pujian verbal saja.
Guru bisa memvariasikannya dengan senyuman, anggukan, tepuk tangan, dengan memberikan poin atau bentuk apresiasi lainnya agar siswa tetap termotivasi dan tidak merasa jenuh. Dengan cara yang tepat, penguatan akan menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pembelajaran yang aktif dan positif. Ya, kita skip bagian tadi. Nah, komponen KDM menguatkan itu ada dua, yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Penguatan verbal, definisi singkatnya adalah respon guru berupa kata-kata pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku atau penampilan dari siswa. Poin yang pertama adalah penguatan secara tak penuh. Ketika siswa memberikan jawaban yang hanya sebagian benar, guru hendaknya tidak langsung memberikan respon yang menyalahkan jawaban tersebut. Sebaliknya, berikan penguatan terlebih dahulu pada bagian yang sudah tepat. Misalnya nih ya, tadi jawabanmu udah benar bagian awalnya. Pada bagian awal dari jawabanmu itu udah benar. Nah, sekarang coba kita lengkapi bersama agar jawabannya menjadi sempurna benar. Nah, contoh tadi dapat membantu siswa untuk merasa lebih dihargai, terutama atas usahanya memberikan jawaban. Dengan cara ini, siswa tetap termotivasi untuk berpikir dan memperbaiki jawabannya, tanpa harus malu ataupun takut salah. Tujuannya bukan mencari jawaban yang benar sebenarnya, tetapi membangun kepercayaan diri dan keberanian dalam belajar. Penguatan verbal tak penuh membantu menciptakan suasana kelas yang aman, suportif, dan mendorong partisipasi aktif dari siswa. Penguatan nonverbal yang berikutnya adalah pada mimik dan gerak. Selain melalui kata-kata, penguatan juga dapat diberikan melalui mimik dan gerak tubuh, misalnya dengan senyuman, anggukan, maksudnya anggukan kepala, terus mengacungkan jempol atau tepuk tangan. Ekspresi dan bahasa tubuh ini seringkali memiliki dampak yang kuat, bahkan tanpa kata sekalipun. Siswa dapat langsung merasakan bahwa usahanya dihargai dan diperhatikan. Seringkali penguatan mimik dan gerak dilakukan bersamaan dengan penguatan verbal. Misalnya, sembari kita mengatakan kepada siswa kita, bagus sekali, kita sambil tersenyum dan sambil menganggukkan kepala atau mungkin mengacungkan jempol kita ke arah mereka. Kombinasi ini membuat penguatan terasa lebih tulus dan bermakna. Dengan penggunaan mimik dan gerak yang tepat, suasana belajar akan lebih hangat, komunikatif, dan tentu saja itu mendukung perkembangan pembelajaran siswa. Yang berikutnya adalah proximity atau mendekati. Salah satu bentuk penguatan adalah proximity. Mendekatnya guru kepada siswa merupakan bentuk perhatian yang sederhana namun bermakna. Ketika guru menghampiri siswa untuk melihat hasil kerjanya, sembari memberikan senyuman, atau sekedar berdiri di sampingnya, siswa merasa diperhatikan dan merasa dihargai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa guru senang terhadap usaha, tingkah laku, atau penampilan siswa. Tanpa banyak kata, kedekatan fisik yang positif dapat memperkuat perilaku yang baik.
Dengan teknik proximity, suasana kelas menjadi lebih hangat, hubungan guru dan siswa lebih dekat, serta motivasi belajar siswa dapat meningkat secara alami. Berikutnya, dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha serta penampilan siswa dengan cara yang sederhana, seperti menepuk bahunya, atau pundaknya, atau menjabat tangannya, atau juga mengangkat tangan siswa yang menang dalam sebuah kegiatan atau kompetisi. Sentuhan yang tepat dan wajar dapat memberikan rasa dihargai serta memperkuat kepercayaan diri siswa. Namun tentu saja harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghormati batasan pribadi, serta norma-norma atau situasi yang berlaku. Penggunaan yang bijak dapat mempererat hubungan positif antara guru dan siswa, serta menciptakan suasana belajar yang hangat dan suportif. Nonverbal yang berikutnya adalah kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan atau tugas yang disukai siswa sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya. Misalnya memberikan kesempatan memilih permainan edukatif bagi yang menunjukkan perilaku yang diinginkan oleh gurunya. Atau dia ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Atau mendapat waktu tambahan untuk aktivitas yang dia sukai setelah tugas diselesaikan dengan baik. Akan lebih baik jika kegiatan yang dijadikan penguatan memiliki hubungan dengan perilaku atau penampilan yang diperkuat. Dengan begitu, siswa memahami bahwa apresiasi yang diterima memang berkaitan langsung dengan usaha yang dia sudah tunjukkan. Melalui kegiatan yang menyenangkan, siswa tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga semakin termotivasi untuk berperilaku positif dan lebih produktif. Penguatan nonverbal yang berikutnya adalah dengan simbol atau benda. Dalam jenis penguatan ini, guru menggunakan tanda-tanda atau objek tertentu sebagai bentuk apresiasi. Simbol dapat berupa tanda centang, atau tanda yang menyerupai, yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh oleh siswa itu benar atau memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Atau kita juga bisa memberikan catatan yang positif yang menunjukkan penghargaan terhadap hasil kerja dari siswa. Selain simbol, penguatan juga bisa berbentuk apresiasi berbentuk benda seperti kartu bergambar. Ya, biasanya ini masih relevan untuk dilakukan di TK dan SD dengan kartu bergambar tadi, atau dengan bintang-bintang yang entah itu dalam bentuk kertas atau plastik, lencana, atau benda-benda sederhana lainnya. Tidak harus mahal, tapi memiliki simbol yang menunjukkan pengakuan atas usaha dan prestasi dari siswanya. Melalui simbol atau benda tersebut, siswa merasa dihargai dan mereka termotivasi untuk mempertahankan sebisanya tentang perilaku positifnya tadi. Yang terpenting bukan pada nilai bendanya sebenarnya, tetapi pada makna apresiasi yang diberikan.